Om Swastiastu, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi dan berkolaborasi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada Gusti Bagus Krisna Arumjati, NIM 38. Yang kedua ada Nikomang Regina Sinta Wedayati, NIM 41. Yang ketiga ada Iwayan Adin Pramudia, NIM 42. Dan yang terakhir ada Made Dwi Lestari, NIM 45. Baik, di sini saya akan menjawab terkait dengan pertanyaan nomor 1, yaitu apa saja yang harus diperhatikan agar pesan yang disampaikan mudah dipahami. Jadi, faktor-faktor yang perlu diperhatikan agar pesan mudah dipahami yaitu menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan efektif agar lebih mudah dipahami serta penyampaian dengan penempatan tanda baca yang baik dan benar. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan yaitu informasi yang lengkap, penyampaian yang ringkas, disampaikan secara jelas, berkomunikasi dengan tata krama, dan berbicara dengan baik supaya informasi bisa tersampaikan dengan baik. Kita harus berbicara dengan baik. Cara berbicara dengan baik cukuplah mudah, sederhana, hanya perlu melafalkan kata-kata dengan jelas. Berbicara tidak harus cepat atau lambat. Intonasi yang dinamis memiliki kata-kata yang sesuai. Kemudian, mengendalikan emosi. Terbawa emosi, biasanya pembahasan bisa melebar ke masalah-masalah yang tidak relevan. Harus biasa tetap tenang, pikiran tetap harus dalam keadaan jernih. Kemudian, berbesar hati dan mengutamakan etika. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa saja yang harus diperhatikan dalam membaca pesan agar tidak terjadi kesalahan penafsiran? Yang perlu diperhatikan agar tidak terjadinya salah penafsiran yaitu dengan cara menyampaikan pesan dengan terstruktur, memberikan kejelasan informasi melalui suku kata yang tepat, dan informasi yang bersifat terpercaya. Seperti membaca pesan dengan intonasi yang benar sesuai ejaan tanda baca. Yang kedua, memberikan pesan dengan jelas dan to the point. Yang ketiga, memberikan gestur yang baik. Yang keempat, memastikan pendengar atau yang diberikan mengerti dengan meminta feedback lawan bicara. Dan yang kelima, memastikan pendengar mendengarkan pesan dengan baik dan fokus. Pertanyaan yang ketiga yaitu, apa saja yang Anda pelajari dari pengerjaan tugas secara berkelompok pada pertemuan sebelumnya? Terkait dengan tugas yang diberikan sebelumnya secara berkelompok yaitu yang dimana mendapat tema kasus mengenai dokter menanyakan pendapat kepada apoteker mengenai penggunaan aspirin pada kehamilan. Yang saya dapat pelajari dalam proses pembuatan tugas tersebut yaitu membuat suatu role play atau percakapan dengan peran dokter menanyakan pendapat kepada tenaga kesehatan tentang bagaimana cara pemberian aspirin pada kehamilan tersebut yang dibuat dengan Google Form, yang dimana pada Google Form tersebut terdapat 4 pertanyaan dan kolom masukan atau saran yang nantinya diberikan kepada tenaga kesehatan dan masyarakat dengan tujuan untuk mengukur pemahaman pembaca mengenai informasi yang kami buat. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih.